Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa manusia itu dan bagaimana kita hadir ya dalam penjelasan inti Al-Quran. Dan ini bukan bicara lagi tentang yang lain ya. Kalau lalu kita bicara tentang hewan ternak, kita bicara tentang tumbuhan, kita bicara tentang air, bicara tentang gunung, bicara tentang langit, bicara tentang bumi, bicara tentang alam kubur. Ini kita bicara tentang siapa diri kita. Ya, ketika bicara tentang manusia, sekalian hadirkan manusia yang dimaksud itu adalah kita. Ya. Kita berada di surah Yasin ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah faiza huwa khasimun mubin. Ya. Dan apakah manusia, kita semua. Jadi ketika disebut manusia di sini al-insan itu artinya semua manusia. Kalau disebutkan al-insan ini namanya al-jins, jenis makhluk ini semuanya kena. Ya, makna umum. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani. Kami menciptakannya dari setitik air mani, nutfah. Ini titik penekanan. Kita memulai bahwa kita adalah nutfah. Lalu dari nutfah ini kata Allah, kalau dia sadar bahwa dirinya cuma sperma, cuma air mani saja, faiza huwa, lalu tiba-tiba manusia itu menjadi satu golongan namanya khasimun mubin. Khasimun mubin, penantang yang nyata. Nah, coba kalau direnungkan ayat ini, kan sebelum kita tafsir sudah bisa kita ya. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan dirinya dari setitik air mani, setetes air mani, satu titik air mani, maka tiba-tiba nanti dia besar lalu mau menjadi penantang ya. Nah, ini tidak diizinkannya oleh Allah manusia itu menjadi penantang. Dan kalau manusia sadar dan dia pahami dirinya, renungkan dirinya, tadabburi dirinya, dia cuma satu titik air mani, tidak ada jalan bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada jalan bagi kita untuk menentang kepada Allah, untuk keras hati dan keras kepala. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan bagi hidup kita ikhwah kecuali kita mengucapkan sami'na wa ta'ana. Saya siap ya Allah. Dengan ini diri kita. Ini diri kita. Nah, kita lihat pembahasannya ayat ini dengan memulai asbabun nuzulnya ayat ini. Asbabun nuzulnya atau sebab turun untuk membantu ayat ini. Ya, sebab itu bisa membantu ya. Ya, sebab ini diambil dari hadis qala Ibnu Abi Hatim. Ini Abu Hatim yang keluarkan. Haddatsana Ali ibn al-Husain Ibnu Junaid. Bahwa ini diberitakan dari Ali ibnu Husain Ibnu Junaid. Haddatsana Muhammad ibnu Ala, diberitakan dari Muhammad ibnu Ala. Haddatsana Utsman ibnu Sa'id Az-Zayyad, ini diberitakan dari Said Az-Zayyad an Husain. Ya, diberitakan dari Husain
an Abi Bishr, dari Bishr, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas. Ini ujungnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang beritakan. Abdullah ibnu Abbas beritakan, annal As ibn Wa'il, ini seorang penentang Nabi SAW, namanya As ibn Wa'il. Ini satu riwayat, nanti dalam tafsir yang lain kita bisa lihat riwayat lain, tapi ini menurut Abu Hatim ini yang menyebabkan turunnya ini. Ini namanya As ibn Wa'il. As ibn Wa'il, ini namanya nih. Kafir tulen, tidak percaya sama hari kiamat. Saking tidak percayanya, ahaza azman, dia mengambil tulang. Dia ambil tulang itu, tulang yang dia ambil itu, minal batha, di satu tempat namanya Batha. Kemudian Fawita, dia hancurkan itu tulang itu, dia patah-patah itu tulang itu. Ya, di depannya Nabi nih, di depannya dia ambil tulang ini, baru kasih lihat itu Nabi itu dikasih patah-patah itu, dihancurkan itu tulang di depannya Nabi. Lalu ya di tangannya itu, dengan dia patah-patah itu dengan tangannya tadi. Sembaqala oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata sama Nabi ini tadi, siapa? Siapa tadi? As ibn Wa'il. As ibn Wa'il. Ya. Apa kata beliau? Ayuhillahu haza ba'da ma'ara. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, maksudnya itu, apakah Allah menghidupkan saya? Ya. Apa Allah menghidupkan tulang ini? Apa Allah menghidupkan kita? Maksudnya ini kalau kita jadi tulang-tulang begini, lalu hancur ini tulang-tulang, apa Allah, Tuhanmu yang kau yakini itu, bisa melakukannya? Kita bisa jadi makhluk kembali setelah ini jadi tulang, kemudian kita hancur, kemudian hancur tulang-tulang ini, apa Allah bisa hidupkan kita kembali? Dia ambil tulang itu, begitu dia mau meyakinkannya sampai Muhammad itu, para alat peraga, Muhammad, kau yakin enggak ini sesudah kita jadi tulang, apa Allah masih bisa hidupkan kita kembali setelah tulang hancur-hancur begini? Faqala Rasulullah SAW, nah, iya. Nah, coba memang sudut pandang otak manusia, sama-sama otak, sama-sama kepala, sama-sama bunda, mungkin sama-sama dulu dapat 10 waktu ulangan. Tapi beda ya, kalau otak kita itu diisi dengan iman, diisi dengan hanya sekedar otak-otak itu diisi dengan ilmu-ilmu, tidak dengan iman. Susah memang itu. Seperti bangsa kita, masyarakat kita hari ini, otak-otak begini nih banyak, rusak, hancur. Ya, beda memang hari ini Mas. Otak-otak manusia itu sekarang digerogoti. Ya, maka tidak lagi ada relasinya dengan akhirat ilmu kita hari ini. Tidak lagi kita kumpul ilmu untuk bisa menghubungkan ke akhirat, untuk menatap akhirat, untuk menghubungkan ke akhirat. Ilmu hari ini sepertinya berhenti semua di dunia. Maka orang hanya berpikir untuk dunia, dia melihat sesuatu hanya di dunia saja. Dan seperti ini As ibn Wa'il. Ya, faqala Rasulullah SAW, iya, biar hancur. Ya, apa kata Nabi SAW? Yumitukallah, Allah matikan kamu, Allah matikan kamu. Summa yuhyik, kemudian Allah nanti hidupkan kamu, hidupkan kamu dari tulang ini. Iya, dari tulang ini kamu akan hidup, dari tulang ini kamu akan nanti hidup dari tulang yang hancur ini. Kemudian kata Nabi, summa yadkhuluka jahannam, kemudian sesudah itu kamu masuk di neraka jahannam. Pasti orang-orang ini apa ini? Orang gila ini kapan di depanku? Karena cara pandangnya beda. Oh, dia kan pakai cuma kalau sudah mati orang jadi tulang-tulang hancur, masih hidup kah? Dia bilang Nabi, ya
Kau akan hidup, kamu akan mati, kemudian dihidupkan, dan kamu akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Tapi tidak ada iman sulit. Maka ayat ini nanti bicara maka Nabi mengatakan, Abu Hatim mengatakan, wa nazalatil ayu minal akhir Yasin, maka turunlah akhir surah Yasin ini dengan asbab ini. Nah, itu tadi ayatnya. Ya, itulah tadi. Ya, apa? Awalam yaral insan anna halaqnahu min nutfah fa iza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia secara khusus tadi adalah tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani. Dari ini masih ada karena ada tulang. Kalau kau dulunya sebelumnya tidak ada. Lalu Allah ciptakan dari asalmu setetes air mani yang tadinya tidak ada. Setetes air mani kau bisa ada, dari yang tidak ada sebelumnya bisa ada. Ini tulang ada asalnya, bisa kau dibangkitkan. Ini namanya kias, analog yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Jadi apakah manusia tidak sadar asalnya ini ayat tadi adalah As bin Ibn Wa'il. Jadi mungkin tidak sedikit kita, otak-otak kita sebagian itu diracuni oleh manusia hari ini yang menggiring kita untuk tidak terbawa ke akhirat. Paling tidak ya sekalian, memori tentang akhirat kita itu kecil, tenggelam. Memori tentang akhirat itu ditutup, sehingga seolah hari kita ini tidak ada kaitannya ke akhirat.